Sundari. Sebenarnya nama aslinya itu bukan Sundari tapi Srindari. Tapi warga setempat lebih sering menyebutnya Sundari mungkin karena mungkin lebih mudah untuk pengucapannya. Menurut cerita rakyat setempat, Srindari ini dulunya adalah putri dari salah satu bangsawan Majapahit yang diasingkan karena kecantikannya melebihi permaisuri kerajaan. Alasan Srindari diasingkan agar sang Prabu kerajaan enggak menjadikannya sebagai selir kerajaan. Srindari diasingkan ke sebuah hutan yang berada di salah satu desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yaitu Desa Garung. Hingga akhirnya dia meninggal di hutan tersebut saat usianya masih terbilang yang masih muda begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ini cerita tentang sosok Sundari ya. Jadi teman-teman, sebelum melanjutkan ceritanya, siapkan dulu cemilan, kerupuk, dan kopi supaya bisa lebih nikmat lagi dalam mendengarkan cerita. Tapi kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita lanjutkan ceritanya. Pernah ada kisah nyata yang dialami oleh seseorang, sebut saja dia adalah Pak Ali. Dia berasal dari luar daerah, yaitu dari Bojonegoro. Ketika dia sedang menempuh perjalanan dari Gresik menuju ke Bojonegoro, dia melewati hutan tersebut dan sempat mampir di sebuah kampung gaib tempat Srindari tersebut. Ali adalah seorang buruh pabrik di kota Gresik. Di sana dia tinggal di sebuah kos. Sore itu Ali sedang sibuk mencatat keluar masuknya kendaraan barang pabrik itu keluar masuk. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari rumah kalau istrinya ini melahirkan. Ya otomatis dia harus pulang segera dong. Nah, karena jarak dari Gresik ke Bojonegoro itu ya nggak dekat begitu. Dia bertanya jalan paling dekat ke salah satu temannya yang kerja kebetulan teman kerjanya adalah orang Lamongan. Temannya itu menyarankan agar Ali lewat jalan yang dimaksud itu, karena jalan lewat situ itu bisa lebih cepat, tapi jalannya sedikit gelap karena melewati hutan belantara begitu. Karena memang keadaan sudah mendesak, dia memilih untuk pulang melewati jalan yang disarankan oleh temannya itu. Jadi jalannya itu melewati sebuah hutan yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Malam itu pukul 11 malam, setelah selesai kerja, dia cuti pada atasannya untuk beberapa hari. Sepulang dari kerja, dia bergegas mengendarai motornya untuk pulang ke Kedungadem, Bojonegoro yang merupakan tempat dia tinggal. Nah, dia berkendara sesuai arahan dari temannya tadi dan sesampainya di daerah Lamongan tepat pukul 12 malam. Nah, di sini dia bingung dengan arah jalan yang dia lewati. Dia bertanya pada pedagang kaki lima yang malam itu masih berdagang. "Maaf Pak, saya mau tanya arah ke Kadungadem Bojonegoro itu kemana ya?" Pedagang itu memberitahu ada dua jalan. Kalau ke arah selatan itu lebih dekat tapi jalannya gelap dan melewati hutan. Tapi jalan ke arah utara jalannya bisa ramai tapi jauh sekali gitu. Mengingat saran dari temannya tadi, jadi dia memilih arah ke selatan. Pedagang itu juga menyarankan untuk berhati-hati karena jalannya itu gelap dan melewati hutan. Ali berterima kasih pada pedagang kaki lima itu, kemudian dia lanjut berkendara ke arah selatan. Setelah melewati dua jembatan kecil, dia sesampainya di sebuah kampung yang cukup ramai. Melihat kampung ini, Ali merasa sangat lega karena mungkin jalannya sudah nggak segelap yang dibayangkan tadi itu. Setelah perjalanan melewati kampung tersebut, dia melewati satu jembatan lagi dan kali ini jembatannya cukup panjang dan bangunannya terlihat kuno begitu, seperti peninggalan Belanda. Setelah 1 kilometer melewati jembatan tersebut, dia menjumpai sebuah gapura yang menunjukkan kalau dia akan masuk ke Desa Garung. Ketika berkendara melewati desa tersebut, belum ada yang aneh. Desanya masih terlihat ramai, pemuda yang nongkrong di pertengahan desa dan masih banyak lampu dari rumah warga, sama seperti desa sebelumnya begitu. Nah, setelah melewati desa tersebut, dia mulai masuk ke dalam hutan yang sangat-sangat gelap dan jalannya ini bergelombang, alias ya rusak begitu. Dia terus berkendara menyusuri hutan tersebut, tapi sudah sangat lama berkendara, dia tidak juga keluar dari hutan yang sangat-sangat gelap ini. Sampai di sini dia merasa ada yang janggal karena menurut temannya tadi nggak jauh tapi sudah terasa lama banget ini. Dia mulai khawatir dan muncul perasaan takut dibegal, takut kesasar dan segala macem gitu. Di sisi lain kondisi bensin motornya sudah mulai menipis. Setelah cukup
jauh berkendara di depan terlihat ada sebuah gapura dan beberapa bangunan rumah warga yang sepertinya itu adalah sebuah kampung. Dia menuju kampung tersebut dan sesampainya di situ ternyata benar ini adalah sebuah kampung, tapi kampungnya ini terlihat cukup aneh gitu. Seperti kampung yang sangat tertinggal. Jadi kampungnya ini berbeda dengan sama beberapa kampung yang sebelumnya dilewatin itu. Nah, dia terus berkendara melewati kampung tersebut sambil mengamati keadaan sekitarnya. Terlihat bangunan rumah warga di sini masih terbuat dari bambu dan kayu. Penerangan pun masih memakai obor begitu. Di tengah-tengah kampung tersebut, dia menjumpai sebuah warung di pinggir jalan yang masih buka. Nah, karena waktu itu Ali sudah cukup lelah dan ngantuk, dia berinisiatif untuk mampir ke warung tersebut. Setelah kalian ngopi sambil tanya jalan, motor diarahkan menuju ke sana dan berhenti di depan warung tersebut. Nah, terlihat warungnya ini sangat sepi, nggak ada pembeli satupun. Ali kemudian memarkirkan motornya di depan warung dan masuk ke dalam. Nah, suasana warungnya ini sangat kuno begitu. Penerangan juga masih menggunakan lentera api yang masih jadul. Persis dengan keadaan di kampung ini. Sesampainya di dalam warung hanya terlihat penjualnya. Dia wanita mengenakan kemben, berbaju kuning adat Jawa dan sedang duduk di kursi kayu kecil. Nah, "Permisi mbak, ada kopi," ucap Ali kepada penjualnya. "Ada pak, silakan duduk dulu," jawab penjualnya. Penjual kopi itu lekas berdiri dari kursi kayu kecilnya dan kemudian masuk ke dapur. Kemudian Ali meletakkan tas kecilnya di atas meja dan duduk di kursi dalam warung tersebut. Sambil duduk dia mikir, "Oh, berani wanita ini berjualan sendiri sampai larut malam. Sendiri pula." Tidak lama kemudian wanita itu datang dengan membawa segelas kopi yang dia pesan tadi. Kemudian dia kembali ke tempat dia duduk. Sambil menikmati hangatnya kopi, dia memperhatikan keadaan sekitar warung yang nampaknya sangat sepi, seperti nggak ada penghuni begitu. Sebungkus rokok dia keluarkan dari saku sambil bertanya pada si penjual, "Mbak, ini desa apa ya namanya?" "Desa Janggan pak," jawabnya. "Kok sepi banget ya mbak ya? Dari tadi saya nggak lihat ada motor yang lewat begitu," tanya Ali sambil menyalakan sebatang rokok. "Nah iya pak, kalau jam segini udah pada tidur," jawabnya. Ali mengeluarkan HP yang ada di dalam tasnya untuk melihat jam sekalian ingin menghubungi keluarganya. Tapi waktu itu HP-nya mati, soalnya tadi belum sempat ngecas karena buru-buru. "Mbak, ada stop kontak nggak buat cas gitu?" tanya Ali. "Di sini nggak ada listrik pak," jawabnya singkat. Di sini Ali mikir, masa di tahun segini masih ada desa yang belum terjangkau listrik gitu kan. Karena memang keadaannya seperti itu, dia menganggap wajar karena penerangan warga aja masih menggunakan api atau menggunakan obor. Dia kembali bertanya lagi pada si penjual, "Mbak, kalau ke Kedung Adem Bojonegoro itu masih jauh nggak ya dari sini?" "Jauh pak, lebih baik bapak istirahat aja dulu, tunggu pagi," jawabnya. Dia lanjut menikmati kopi dan karena capek dia merasa ngantuk hingga tanpa disadari dia tertidur dengan posisi duduk bersandar di dinding warung yang terbuat dari bambu. Nggak lama tidur, tiba-tiba terasa ada yang membangunkan dan ternyata yang membangunkan itu adalah si pemilik warung. "Pak, kalau mau istirahat lebih baik bapak di rumah aja, soalnya warungnya mau ditutup," gitu katanya. Mendengar itu Ali menolak karena sungkan. Di sisi lain juga nggak pantas juga kalau harus istirahat di rumah wanita apalagi malam-malam gini. Dia bilang pada wanita itu kalau dia mau melanjutkan perjalanan lagi, tapi wanita itu memaksa Ali untuk ikut istirahat di rumahnya karena menurutnya kalau lanjut jalan sekarang ini bahaya. Selain sudah larut malam, hutannya juga gelap. Karena merasa capek dan mengantuk, Ali kemudian mempertimbangkan tawaran dari wanita itu. Di sisi lain, kondisi bensin motornya juga sudah menipis. Takutnya kehabisan di tengah jalan, di tengah hutan gitu. Ali pun bertanya pada wanita itu, apa boleh kalau istirahat di rumahnya dan apa keluarganya nggak melarangnya gitu. Wanita itu bilang nggak apa-apa. Lebih baik menginap daripada terjadi apa-apa di jalan. Karena sebenarnya Ali juga merasa ragu kalau harus lanjutkan perjalanan sekarang. Akhirnya dia mau menerima tawaran dari wanita itu dan berniat lanjut jalan
menjelang pagi nanti. Berhubung wanita itu juga nggak membawa kendaraan, Ali memboncengnya menuju ke rumah wanita itu. Di perjalanan Ali bertanya lagi nama wanita itu. Dia bilang namanya adalah Srindari. Tidak lama berkendara sampailah mereka di rumah Srindari. Rumahnya terlihat sama seperti rumah warga pada yang lainnya gitu. Kemudian Srindari mempersilahkan Ali untuk masuk ke dalam. Sesampainya dalam rumah terlihat sangat sepi. Mungkin orang tua Srindari sudah pada tidur. Srindari juga mempersilahkan Ali untuk masuk duduk di ruang tamu dan dia masuk ke dalam menaruh barang-barangnya yang dia bawa dari warung tadi. Sambil duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu, dia memperhatikan keadaan rumah Srindari yang benar-benar kuno itu. Hanya satu penerangan dari lentera api jadul. Tidak lama kemudian terlihat Srindari datang ke ruang tamu. Dia terlihat memakai pakaian yang berbeda dari sebelumnya, tapi dengan warna yang sama, yaitu masih warna kuning. Dia terlihat sangat cantik, berkulit kuning langsat dan rambutnya masih panjang bergelombang. Dia datang sambil membawa lentera api jadul dan makanan berupa buah maja begitu. Buah maja ini berbentuknya seperti jeruk, tapi kulitnya itu keras. Jadi kalau mau dimakan harus dibelah kulitnya. Rasanya manis dan baunya itu harum. Nah, Srindari meletakkan api dan kemudian buah itu ditaruh di atas meja. Kemudian dia duduk di atas kursi sebelah Ali. Kok sepi banget ya mbak ya? Orang rumah pada tidur ya? Tanya Ali. Enggak pak, saya memang tinggal sendiri, jawab Srindari. Mendengar itu Ali sempat tidak percaya kalau Srindari ini tinggal sendirian. Nah, sambil makan buah maja, Ali bertanya banyak tentang kehidupannya Srindari hingga akhirnya mereka terlibat obrolan yang cukup seru. Srindari mengatakan di sini dia tinggal seorang diri, nggak bersuami dan kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Begitupun juga dengan saudara-saudaranya gitu. Mendengar gaya bicara Srindari dengan bahasa Jawanya yang lembut gitu, Ali sempat terkagum dengan kecantikan Srindari sampai-sampai dia lupa dengan tujuannya kalau di rumah istrinya ini dalam keadaan melahirkan. Setelah cukup lama, Srindari mempersilahkan Ali untuk istirahat di sebuah dipan yang ada di ruang tamu dan dia kembali masuk ke dalam. Ali pun segera merebahkan badannya di atas dipan tersebut dan berpikir, kok bisa ya ada wanita secantik ini diasingkan dan tinggal di desa yang sangat tertinggal gitu. Remang-remang cahaya dari lentera api yang menempel di dinding membuat Ali tertidur lelap. Setelah terasa cukup lama tidur dan terbangun karena merasakan silau, ketika membuka mata dia benar-benar kaget karena keadaan sekitar tempat tidurnya itu adalah hutan. Gak ada tanda-tanda kampung yang semalam dia jumpai begitu. Dipan tempat tidurnya pun adalah sebuah gubuk kayu. Sempat dia mengira kalau semalam yang dilihatnya itu adalah mimpi. Di sini dia benar-benar bingung di mana dia berada sekarang. Dia kemudian lekas turun dari gubuk, terlihat keadaan sekitar yang terlihat hanyalah hutan jati yang cukup lebat yang motornya juga terparkir di depan gubuk itu. Dalam kondisi bingung itu, dari kejauhan terlihat ada laki-laki paruh-baya yang sedang berjalan sambil membawa karung kosong dan sabit. Sepertinya orang yang hendak berkebun dan mungkin mencari rumput gitu, orang mau ngarit gitu kan. Laki-laki itu berjalan ke arah Ali yang sedang berdiri. Sesampainya di tempat itu, Ali bertanya, "Maaf Pak, saya mau tanya ini desa apa ya?" Orang itu memperhatikan Ali dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian dia menjawab, "Sampean ini orang mana?" "Saya dari Bojonegoro Pak," jawab Ali. "Lah kok bisa sampai di sini?" katanya. Tanya orang itu lagi. "Saya mau pulang tapi semalam saya sempat tidur di rumah warga. Tapi pas bangun tiba-tiba kampungnya udah nggak ada gitu," jawab Ali yang masih sangat-sangat bingung gitu kan. Nah, laki-laki yang terlihat berpikir lalu dia mengajak Ali untuk duduk di gubuk tempat dia tidur tadi. "Sampean ini ngelindur ya? Apa gimana? Di sini tuh lo nggak ada desa, adanya di sana gitu," ucap laki-laki itu sambil menunjukkan ke arah sana. Mendengar penjelasan dari laki-laki itu, Ali benar-benar bingung. Kemudian laki-laki itu menawari kopi yang dibawanya dan meminta Ali untuk menjelaskan kejadian selengkapnya. Sambil minum kopi dan menghisap sebatang rokok, Ali menceritakan tentang kejadian semalam itu, termasuk desa dari sosok wanita yang bernama Srindari. Setelah bercerita banyak, laki-laki itu memegang pundaknya Ali sambil berkata, "Walah mas, di sini ndak ada yang namanya desa Janggan. Adanya desa Garung di sana dan desa Jati Panda di sana," gitu kan, sambil nunjuk di sana. "Masa sih Pak? Tapi semalam Sundari bilang ke saya kalau desanya
itu desa Janggan gitu. Laki-laki itu menghisap rokoknya dalam-dalam kemudian memberitahu Ali sesuai yang membuatnya hampir tidak percaya bahwasanya Srindari yang dia temui itu adalah wanita yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu yang diasingkan di hutan karena kecantikannya melebihi permaisuri kerajaan Majapahit. Permaisuri yang merasa cemburu dan nggak ingin Srindari nantinya dijadikan silir oleh sang raja mengutus beberapa prajurit untuk mengasingkannya. Nama aslinya adalah Srindari, tapi warga desa Garung lebih biasa menyebutnya adalah Sundari, dan desa Janggan itu adalah desa gaib alias desa yang dihuni para jin dari hutan ini. Mendengar itu Ali berpikir pantas saja desanya terlihat aneh seperti desa tertinggal ratusan tahun gitu. Karena masih penasaran dengan sosok Srindari, Ali bertanya pada laki-laki itu, maaf nih Pak ya, kalau memang Sundari itu sudah meninggal, apa boleh saya tahu makamnya gitu? Buat apa Mas? Makamnya jauh di sini dan di dalam hutan sana, jawab laki-laki itu. Saya mungkin doa Pak buat Sundari, kalau Bapak nggak keberatan tunjukkan saya makamnya, biar saya ke sana, katanya Ali gitu. Laki-laki itu menunjukkan jalan menuju ke makam Sundari. Karena menurutnya makamnya itu jauh termasuk ke dalam hutan, dia bersedia mengantarkan Ali menuju ke sana. Jadi merinding nih. Satu batang rokok yang dia hisap segera dihabiskan, kemudian mereka berjalan menuju ke makam tersebut ke dalam hutan. Kurang lebih 30 menit berjalan masuk ke dalam hutan, sampailah mereka di makamnya Sundari. Terlihat makamnya ini benar-benar unik. Terdapat beberapa kain kuning dan payung khas kerajaan di antaranya. Kemudian itu Ali duduk bersila di dekat makam itu dan mengirim doa untuk Srindari. Setelah itu dia kembali menuju gubuk tempat motornya terparkir. Sesampainya di sana dia mengucapkan terima kasih pada laki-laki itu dan dia pamit untuk melanjutkan perjalanannya pulang lagi. Nah, setelah melewati hutan jati yang cukup panjang, dia menjumpai beberapa kampung hingga akhirnya dia sampai di rumahnya dengan selamat. Sesampainya di rumah, terlihat anak Ali ini sudah ternyata cewek dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat kejadian itu yang dialami di dalam hutan itu, Ali berinisiatif untuk memberi nama anaknya ini itu Sundari, dengan harapan kalau besar nanti dia bisa cantik dan mandiri seperti Sundari yang dia temui di desa Janggan tersebut. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan ceritanya. Ya, apalagi yang perlu kita bahas lagi, perlu kita ceritakan, komen pada kolom komentar. Jangan lupa saya minta dukungannya untuk di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.